Karakter itu terbentuk dari kebiasaan, maka akan tercipta karakter atau kebiasaan yang seperti ini dan seperti itu. Itulah karakter. Jadi karakter menurut saya itu adalah kebiasaan dari si cucak hijau. Nah, sebelum kita menggarisbawahi itu, tentu kita harus mengerti ada dua faktor karakter cucak hijau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Ulen Sentanu. Ulen Sentanu Pak Ustadz gitu. Teman-teman, alhamdulillah masih diberi kesehatan ya, dan semoga teman-teman juga selalu diberi kesehatan. Yang lagi sakit juga disehatkan. Nah, sambil ngopi dan tentu rokok-rokokan. Saya bikin video lagi ya untuk teman-teman. Saya anggap ini video penting ya, dan sangat penting. Saya anggap sangat penting. Kenapa? Karena begitu mengetahui video kali ini, nah teman-teman itu insya Allah sudah paham lah. Saya anggap sudah hampir 80% paham bermain dengan cucak hijau. Nah, sebenarnya video ini berawal dari teman kita yang bertanya. Lagi-lagi ada yang bertanya tentang, Om, bagaimana cara kita mengetahui karakter cucak hijau? Nah, itu pertanyaannya, teman-teman. Nah, teman-teman, pertanyaan itu sangat simpel ya, sangat simpel. Bagaimana cara mengetahui karakter cucak hijau? Begini, teman-teman ya, saya akan jawab. Cuman untuk menjawab ini tidak sesimpel dan tidak semudah apa pertanyaannya. Jadi sebelum saya jawab, saya juga akan bertanya. Pertanyaan saya seperti ini, apa sih karakter itu gitu? Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau rekan-rekan masih bingung dengan karakter itu ya, maka jawaban itu karakter ini juga tidak akan tepat gitu ya. Saya bilang tepat untuk memahami karakternya gitu. Nah, kita akan bahas ini panjang lebar. Nah, nanti saya akan jabarkan secara terperinci ya, walaupun di konten-konten banyak, cuman saya agak kurang masuk akal, yang menurut saya ya kurang masuk akal. Dan saya akan jabarkan terperinci karena ini menyangkut dengan sistem penjurian. Nah, kenapa menyangkut sistem penjurian? Karena kita sekaligus akan membentuk itu materi ya, irama lagu, terus durasi kerja, dan sekaligus gaya. Nah, karakter cucak hijau itu nanti akan masuk ke ranah itu, begitu ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke ranah yang lebih jauh sana, pertama-tama yang saya ulas adalah pemahaman dulu tentang karakter. Apa sih karakter itu? Begitu ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui karakter cucak hijau, kita tentu harus tahu dengan karakter itu sendiri gitu. Jadi kalau rekan-rekan sudah tahu ini, nanti baru akan paham.
menurut saya yang saya pelajari dari narasumber yang saya anggap itu bonafit, walaupun dia itu tidak bermain cucak hijau ya, bermain tapi jokinya yang bermain, tapi untuk pemahamannya dia sangat luar biasa. Nah, itu bukan satu orang, dua orang, tapi banyak banyak rekan-rekan kita. Nah, begini ya untuk teman-teman, karakter itu adalah kebiasaan dari cucak hijau, kebiasaan cucak hijau setiap hari yang ada di cucak hijau kita itu gitu. Jadi terus karakter itu terbentuk dari kebiasaan, maka akan tercipta karakter atau kebiasaan yang seperti ini dan seperti itu. Itulah karakter. Jadi karakter menurut saya itu adalah kebiasaan dari si cucak hijau. Nah, sebelum kita menggarisbawahi itu, tentu kita harus mengerti ada dua faktor karakter cucak hijau yang bisa kita pelajari. Kita agak santai saja ya untuk teman-teman, kayaknya agak grogi saya juga teman-teman, karena ada di pikiran, cuman apa ya, untuk mengeluarkannya itu susah. Jadi yang pertama adalah karakter yang terbentuk tanpa kita harus memberi pelajaran kepada cucak hijaunya, atau bisa dibilang bawaan dari kecil atau dari apa ya, dari cucak hijaunya itu yang terbentuk dari bayi atau dari anakan gitu kan. Nah, salah satu karakter cucak hijau yang tidak usah kita memberi pelajaran ya adalah, salah satunya adalah didis, yang kedua adalah jamtrok. Didis dalam arti ya, didis itu tanpa kita memberi pelajaran kepada cucak hijaunya, burung kita itu dia akan bisa didis itu karena dia timbul karena naluri atau insting yang ada di cucak hijaunya. Nah, didis ini sering diartikan oleh teman-teman itu burungnya kutuan gitu kan, ada kutunya, terus banyak ketombenya gitu kan. Nah, belum tentu seperti itu juga, walaupun itu bisa dibilang 30-50% benar, tapi belum tentu juga. Nah, karena apa? Karena didis atau nyisir di cucak hijau itu bisa disebabkan karena cucak hijaunya itu meratakan minyak atau untuk kesuburan bulu-bulunya. Nah, salah satunya itu dia dengan cara didis itu, jadi meratakan minyak-minyak ke bulu-bulunya agar kalau kena air tidak begitu basah ya kan. Terus yang kedua adalah merapikan bulu. Nah, di saat pergantian atau nyulam begitu, itu dia akan sering didis juga. Itu untuk sirkulasi dari metabolisme di bulu gitu. Jadi itu ya karakter cucak hijau didis. Nah, ada lagi adalah jamtrok. Nah, jamtrok itu juga ada yang bisa kita timbulkan, dan tanpa kita mempelajari atau memberi pelajaran kepada cucak hijau, itu apabila cucak hijau itu ketemu lawan atau kenyamanannya terganggu, dia akan secara naluri mengembangkan bulunya. Nah, yang ada di kepala atau ada di pantat ya kan,
terus di belakang, di atas ya, di ekor, di pangkal ekor. Nah, itu dia akan mengembang begitu. Dan jamtrok di sayapnya itu seperti itu. Tetapi ada juga jamtrok ketika burung ini melihat lawan jenis, itu ya teman-teman. Nah, ketika burung cucak hijau kita itu melihat lawan jenis, dia akan sedikit beraksi. Ya, ada yang dengan cara jamtrok seperti tadi, menggetar-getarkan sambil merayu, ngoceh-ngoceh ringan ya, gitu, untuk mendapatkan daya tarik dari betina, itu ya teman-teman. Nah, ini garis bawah yang ke-1 dari karakter cucak hijau, yaitu karakter dari bawaan si cucak hijau. Nah, untuk yang kedua itu karakter yang bisa kita bentuk, begitu ya teman-teman. Nah, apa itu? Yaitu settingan-settingan setiap hari untuk mendapatkan satu materi, ya, irama lagu, durasi kerja, dan gaya. Itu dia tuh teman-teman. Nah, untuk teman-teman tentu sudah paham dan banyak yang membahas di settingan-settingan cucak hijau ya, di video-video yang lain atau di konten-konten teman-teman kita sendiri gitu ya. Banyak sekali membahas tentang karakter. Jadi saya anggap sih apa ya, kurang begitu tepat ya, kurang begitu tepat, dan masih membuat banyak dari rekan-rekan itu juga kebingungan begitu. Itu menurut saya pribadi ya. Ya, mohon maaf kalau saya juga belum tentu pas, tapi insya Allah pemahaman saya itu seperti ini begitu. Nah, banyak teman, karena apa ya, banyak teman-teman ini membuat konten, dia melihat dari kebiasaan si cucak hijaunya itu. Oh, dia setiap hari seperti ini ya kan, terus begini dan begitu. Kalau dikasih ini dia akan begini, dan kalau dikasih itu dia akan begitu. Nah, dia hanya sepintas itu yang dia sebarkan sebagai karakter cucak hijau. Nah, kalau ada yang ini banyak yang teman-teman jual beli ya, yang jual beli sering dia tanyakan tentang kebiasaannya atau karakter dari cucak hijaunya itu sendiri. Dia sampaikan si ini tuh begini dan begitu. Nah, setelah disetting seperti yang dia sampaikan, ternyata nggak perform di lapangan gitu kan. Ada yang nggak perform dan malah jangankan juara untuk menjadi seperti apa yang disampaikan itu jauh sekali. Nah, kadang-kadang inilah yang menjadi dilema dari teman-teman atau rekan-rekan kita jamtrok mania. Nah, video ini saya akan bagi beberapa konten ya, agar tidak terlalu durasinya panjang. Teman-teman juga tidak bosan untuk mendengarkannya kan gitu. Jadi yang pertama, karakter cucak hijau yang tidak bisa hilang ya, saya sudah sampaikan di depan tadi, adalah seperti didis ya kan. Dan didis ini tidak bisa hilang, itu bisa dinetralisir. Bagaimana caranya agar ketika burung ini perform di atas gantangan ya, itu burungnya tidak didis. Iya, apa yang harus ditimbulkan di situ, apa yang harus disetting dari rawatan-rawatan kita setiap hari, begitu ya teman-teman.
Itu salah satunya adalah didis. Terus yang bisa ditimbulkan dari cucak hijau di atas gantangan itu adalah jamtrok juga. Jamtrok itu juga bisa ditimbulkan dan tanpa kita mempelajari, tapi tanpa kita memberi pelajaran ya kepada cucak hijau, oh kamu harus jamtrok ketika ini, tapi kita menimbulkan salah satunya, dia akan otomatis bisa jamtrok seperti itu. Walaupun jamtroknya cucak hijau itu hanya sebagian, kadang-kadang dia tanpa ngebet kata orang itu ya, tanpa menggetar-getarkan sayapnya dan hanya mengembangkan bulu kepalanya, itu juga sudah merupakan jamtrok. Itu ya tentu kita menimbulkan salah satunya ya seperti emosinya, terus kenyamanan yang terganggu, atau memikat dia dengan cewekan, seperti itu juga salah satu cara untuk menimbulkan jamtrok. Atau dengan suara-suara ya kan, ada yang dengan MP3 atau dengan menjemurnya, seperti itu juga akan timbul jamtroknya. Apabila kenyamanan, salah satunya yang terpenting adalah kenyamanan si cucak hijaunya itu terganggu. Nah, untuk video kali ini hanya ini aja ya untuk teman-teman. Nanti di video kedua kita akan mencoba memahami atau sedikit mencoba membahas tentang materi, irama lagu, dan durasi kerja dan gaya yang kita timbulkan di cucak hijaunya, agar teman-teman itu bisa mengolahnya ya, agar bisa mengolah materinya, terus irama lagunya gitu kan. Nah, karena ini berkaitan di perform di atas gantangan dan tentu saja juara. Tetapi ada juga dari sebagian teman-teman kita itu tidak suka main ke gantangan gitu kan, dia lebih suka mendengarkan ocehan-ocehan cucak hijau itu untuk di rumah saja. Jadi di rumah gacor, walaupun tidak mengeluarkan materi yang mewah, tapi dia bisa bersuara, berirama gitu ya. Itu sudah merupakan kepuasan tersendiri dari sebagian rekan-rekan kita. Ada yang seperti itu, jadi dia nggak perlu neko-neko lagi untuk setting begini dan begitu, tapi hanya rawatan-rawatan yang seperti kita sampaikan itu kan, burungnya sudah gacor begitu. Itu ada juga yang seperti itu. Itu saja video kali ini. Jangan sampai tidak hadir di video yang kedua, karena sangat penting untuk rekan-rekan. Insya Allah sangat penting dan perlu dimengerti. Itu saja untuk teman-teman. Kita next ke video yang kedua, dan video ini saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.